transportasi mental ada dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menghargai perbedaan, membangun komunikasi, dan menciptakan budaya yang bermartabat. Di sekolah, membangun pendidikan karakter, transportasi mental, dan spirit sekolah. Lalu di masyarakat ada membangun jiwa yang merdeka, meningkatkan integritas dan kerja keras, lalu edukasi di sekolah-sekolah. Edukasi di sekolah-sekolah seperti pendidikan karakter, transportasi mental, dan spirit sekolah. Pendidikan karakter yaitu menanamkan nilai-nilai etos kerja, gotong royong, integritas, dan lainnya sejak dini melalui pendidikan karakter. Ini membantu mengubah pola pikir dan perilaku siswa menjadi lebih positif dan proaktif. Lalu ada transportasi mental, yaitu mendorong transportasi mental siswa dengan menampakkan nilai-nilai positif, etika, dan moral. Pendidikan karakter membantu dalam mengarahkan transportasi mental ini. Juga ada spirit sekolah, yaitu membangun spirit sekolah yang modern, holistik, dan berkemajuan dengan nilai-nilai integritas atas kerja dan gotong royong. Ini dilakukan melalui aksi nyata seperti penanaman pohon dan pencanangan koperasi di sekolah. Di sini ada peran pemuda. Di antaranya ada motor penggerak, agen perubahan, pembentukan karakter, dan pemicu perkembangan. Setelah peran pemuda ini ada contoh studi kasusnya, yaitu Gerakan Indonesia Mengajar, di mana sebuah gerakan sosial yang mengirimkan para pemuda terbaik bangsa untuk mengajar di daerah-daerah terpencil di Indonesia. Para pengajar muda ini tidak hanya mengajarkan mata pelajaran formal, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kebangsaan, kemandirian, dan kreativitas kepada siswa. Gerakan ini sukses meningkatkan kualitas pendidikan dan memperkuat rasa nasionalisme di daerah-daerah yang minim akses pendidikan berkualitasnya. Lalu ada tantangan dan solusi. Hambatan dalam implementasinya ada koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Gen RM, kedua kurangnya nilai keteladanan, ketiga minimnya praktik perubahan perilaku. Bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut? Yang pertama, ada koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan GNRM yang diatasi dengan meningkatkan koordinasi dan sinkronisasinya. Yang kedua, kurangnya nilai keteladanan, lalu cara mengatasinya ada memberikan contoh teladan. Ketiga, yaitu minimnya praktik perubahan perilaku. Cara mengatasinya yaitu mendorong praktik dan perubahan perilaku. Apa itu meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi? Memastikan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan GRM berjalan dengan baik melalui pemahaman yang sama dari pusat hingga daerah. Terus ada memberikan contoh teladan, yaitu penyelenggara negara harus memberikan contoh dan teladan implementasi nilai revolusi mental. Terus ada mendorong praktik dan perubahan perilaku. Maaf, setelah ini ada dampak positifnya. Dampak positif pada revolusi mental berdampak positif pada individu masyarakat Indonesia dengan meningkatkan integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong. Hal ini menciptakan perubahan perilaku yang lebih baik, mendorong kinerja pemerintahan, dan memperbaiki pelayanan publik. Individu yang terlibat dalam gerakan ini mengalami peningkatan kualitas hidup, keterampilan komunikasi, dan hubungan sosial yang lebih baik. Selain itu, revolusi mental juga berkontribusi pada pencapaian kesejahteraan dan ketertiban dalam masyarakat, mendukung Indonesia dalam bersaing di tingkat global. Oke, saya alihkan lagi ke moderator untuk agenda selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih presenter yang sudah menyampaikan materi yang sudah dipersiapkan ya. Selanjutnya yaitu agenda kita ice breaking, tebak-tebakan sedikit permainan ya. Oke, boleh selanjutnya. Ya, wow. Oke, sebelum ke sesi pertanyaan langsung aja. Boleh raise your hand kalau pengen menjawab. Ayo silahkan yang ingin menjawab.
dari permainan kecil ini. Halo? Miao Auk, Kak, Miao Auk. Ya, benar. Saudara Sakti, terima kasih sudah menjawab. Ya, eh, mohon maaf sinyal saya agak sedikit delay ya, nge-lag jadinya. Terus kita langsung aja ke sesi bertanya ya. Langsung saya alihkan kembali ke presenter kita, Naswa. Silahkan, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, teman-teman, ada yang ingin bertanya tentang materi presentasi yang telah saya sampaikan tadi? Silakan yang mau bertanya. Yang ingin bertanya silahkan angkat tangan dulu terlebih dahulu ya. Oke, Ananda Rasya, silakan. Tadi ada yang angkat tangan. Silakan memberi pertanyaannya Almira Virus Kalisa Bilkis. Siap, izin bertanya, siapa tokoh penting selain Ir Soekarno yang menerapkan revolusi mental? Baik, terima kasih. Baik, Almira Virus Kalisa Bilkis yang telah menyampaikan pertanyaannya, izinkan saya menjawabnya. Tokoh penting selain Bung Soekarno yang menerapkan revolusi mental adalah Bapak Presiden ke-7, yaitu Bapak Presiden Jokowi, yang dimana di tahun yang dimana dia menerapkan revolusi mental pada saat kampanyenya saat mengajukan sebagai presiden kemarin, dan Bapak Anies Baswedan di mana dia membangun gerakan Indonesia Mengajar dengan sebagai revolusi mental sebagai landasannya. Apakah sudah terjawab, Almira Virus? Oke, baik, sudah. Terima kasih. Terima kasih kembali, Almira Virus. Selain Almira, ada yang ingin bertanya lagi? Oke, mungkin sekian aja ya karena waktunya udah kelewat. Sekarang langsung aja langsung ke sesi closing statement ya. Langsung dilanjutkan oleh presenter. Silahkan, waktu dan tempat dipersilahkan, presenter. Oke, terima kasih. Kesimpulan dari revolusi mental adalah
kesimpulan penting dalam membangun karakter bangsa Indonesia, yaitu untuk membangun jiwa merdeka, untuk pembentukan karakter dan perubahan fundamental, juga pemimpin dan aparat negara, lalu masyarakat yang berpartisipasi. Dengan kesimpulan ini, revolusi mental diharapkan dapat membentuk karakter bangsa yang kuat, berintegritas, dan berorientasi pada kemajuan, sehingga Indonesia dapat menjadi bangsa yang besar dan mampu berkompetensi di tingkat global. Sekian dari saya presentasi, saya alihkan lagi ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Najwa sudah sebagai presenter sudah menjelaskan dengan baik. Dan untuk para audiens, apakah sudah mengerti dengan materi yang sudah disampaikan pada hari ini gitu? Kalau sudah, mungkin oke. Muhammad Andika silahkan. Mohon maaf kepencet. Oh iya. Yaudah kalau begitu langsung aja saya kembalikan lagi kepada host untuk menutup acara webinar pada pagi hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada semua pembicara dan peserta yang telah bergabung dalam webinar hari ini tentang revolusi mental. Diskusi yang kita lakukan sangat inspiratif dan memberi kita banyak pemikiran baru. Kita telah belajar tentang pentingnya revolusi mental dalam mengubah pola pikiran dan tindakan kita untuk mencapai perubahan positif dalam kehidupan kita dan masyarakat. Saya ingin mengajak kita semua untuk tidak hanya merenungkan apa yang telah kita pelajari hari ini, tetapi juga untuk mulai menerapkan prinsip-prinsip revolusi mental dalam kehidupan sehari-hari kita. Mari kita jadikan komitmen untuk peduli terhadap kesejahteraan mental kita sendiri dan orang lain di sekitar kita. Terima kasih sekali lagi kepada para pembicara atas waktunya dan kepada semua peserta yang telah aktif berpartisipasi dalam diskusi ini. Jangan ragu untuk terus mengikuti informasi dan acara kami di masa mendatang. Semoga webinar ini telah memberi Anda wawasan yang berharga dan semangat baru untuk memulai atau melanjutkan perjalanan revolusi mental Anda. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 6 ini ya. Silakan kepada Bapak Mukti Alinur untuk memberikan pesan dan kesannya. Kepada Bapak dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Ilma atas kesempatannya. Nih Kak Satrio rusuh nih, Kak Satrio, Kak Pikri, dan kawan-kawan rusuh nih ya. Bentar Pak, saya suruh keluar. Nggak apa-apa. Itu biar seru aja, biar ada hiburan juga untuk adik-adiknya. Ya kebetulan ini kayaknya jamnya Bu Ilma sama jam saya juga diminta untuk nonton PCC group ini ya. Baik, siap. Oke. Masuk. Ya jadi Lihat banyak dedek kakak emas kelas. katanya. Ya betul. Ini kakak kelas yang masuk untuk di grup sekarang Ya, ya. iya, mau support adik-adiknya dia. Ya dengan jam ngajarnya saya juga ya. Jadi saya perintahkan untuk nonton ya, memberikan sebuah apresiasi untuk adik-adiknya. Oke, ini kelompok 6 ya Bu Ilma ya. Pak. Ya, kelompok 6 terkait revolusi mental. Oke, sama seperti di kelompok sebelumnya saya satu persatu akan bahasnya ya. Untuk flyer yang dibuat oleh Tubagus. Ya, mana? Saya, Tubagus. Pak. Saya. Oke. Tubagus. Ya. Untuk membuat desain flyer kedepannya kalau bisa lebih menarik lagi ya, jangan terlalu polos ya, itu kan kamu terlalu polos bikinnya ya, tambahinlah ornamen-ornamen yang berkaitan dengan revolusi mental itu, jadi jangan polos-polos banget biar lebih menarik. Kemudian tata letaknya juga lebih dirapihkan, dimana sih lebih cocoknya nih kalau misalnya untuk apa namanya gambar-gambar ataupun foto-foto dari si pembuat flyer, presenter, moderator, host, dan lain-lainnya gitu ya. Kemudian tata letak untuk judul, apa namanya jadwal, link, kemudian QR code, ya itu semuanya tata letaknya dirapihkan, ya. Jadi selain dari
secara desain jangan terlalu polos. Nah, setelah itu tata letaknya lebih dirapikan lagi. Itu ya, karena untuk di webinar ini ada aturan ya, selain aturan juga ada estetika ya, sisi kecantikan ataupun keindahan dari si flyer gitu ya, agar menjadi daya tarik untuk para pesertanya mengikuti webinar ini. Itu. Kemudian penulisan namanya masih banyak kesalahan ya. Jadi penulisan nama itu kan setiap awal huruf ya itu harus kapital. Ya, nah itu ada yang tidak kapital sama sekali, ada yang cuma nama pertamanya kapital tapi nama keduanya tidak kapital. Ya. Itu saja ya. Itu bagus perbaikannya, silakan diperbaiki lagi, selebihnya sudah oke. Oke, siap Pak. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Selanjutnya untuk presensi Kahfi ya. Iya Pak. Oke. Kahfi untuk presensi alhamdulillah sudah bagus ya, udah ada beberapa juga. Nah, cuma ada kesalahannya itu di bagian kelompok itu harus jangan diwajibkan. Oh iya Pak. Atau ada opsi lain gitu ya. Karena kan saya sama Bu Ilma ini kan tidak termasuk ke anggota kelompok. Ya, jadi tadi bingung saya, waduh harus ngisi yang mana nih. Akhirnya saya masuk ke kelompok satu aja. Ya, yang selebihnya sih sudah oke ya. Jadi tidak semuanya harus diwajibkan, dipilih-pilih karena kamu harus sadar bahwa audiens di webinar ini bukan hanya dari anggota kelompok di gugus kamu aja. Itu ya untuk presensinya. Ya, tapi sudah bagus, sudah di-share ya linknya. Selanjutnya hostnya nih mana? Yuliana ya atau Eca nih ya di nickname-nya ya. Iya, Pak. Oke, sudah sangat luar biasa bagus ya, sangat interaktif. Terus tadi di endingnya juga memberikan statementnya sendiri juga ya. Udah nggak ada catatan lah, ini sudah bagus ya Bu Ilma ya. Alhamdulillah ini udah tergolong luas juga, walaupun baca tapi masih ada interaksinya, ada kontak matanya. Jadi alhamdulillah sudah bagus nih Eca. Jadi nggak ada catatannya yang negatif ya Eca. Selamat ya. Kemudian moderator Alfon. Alfon ya panggilannya ya? Ya. Oke, Alfon tadi di awal dan di pertengahan kamu bocor. Ya lupa di mute. Ya apalagi kamu kan itu pakai earphone dan ada mikrofonnya ya. Jadi kalau kamu nafas tuh ketiup ke mikrofon. Tadi saya kira saya lagi ada di pantai gitu ya, ada hembusan angin. Iya, Pak. Ternyata Alfon lagi bernafas karena kelihatan tuh. Ya jadi lebih lagi ya, kalau ketika tidak bicara dimatiin. Langsung di mute. Oke. Tuh ya, kemudian kepekaan dalam sesi Q&A tadi. Sebenarnya tadi dari awal sudah banyak yang raise hand ya, cuma mungkin kamu kurang peka ya, jadi tidak terlihat bahwa ada yang raise hand. Iya, Pak. Ya, dan yang terakhir yaitu untuk sesi tanya jawab harusnya dipimpin sama kamu Alfon, sama moderator. Ya, dikumpulkan dulu pertanyaannya, baru pertanyaannya kamu bacakan kepada presenter. Silahkan presenter menjawab ya. Jadi bukan Q&A diserahkan kepada presenter, kemudian presenter yang minta untuk ada yang bertanya juga, bukan. Ya, jadi kamu yang memimpin. Nah, silakan teman-teman apakah ada yang ingin bertanya, kemudian ada yang raise hand. Nah, silakan pertanyaan apa? Nah, setelah itu pertanyaannya kamu bacakan ulang kepada presenter. Silakan kepada saudara Najwa, pertanyaannya adalah ini, gitu ya. Silakan untuk dijawab. Nah, seperti itu. Ya, jadi bukan kamu persilakan kepada presenter untuk memimpin sesi Q&A. Yaitu Alfon ya. Iya, Pak. Ini sudah bagus, kamu udah luas ya. Iya, Sudah Pak. bisa menguasai juga, tadi ya ada terjadi sebuah kendala langsung di backup. Bagus. Dan untuk presenter Najwa, Iya, hadir Pak. ya, Najwa juga sudah bagus ya, sudah luas ya. Cuma tadi di ending aja nih agak kagok ya, ketika ada sebuah pertanyaan kurang tenang jawabnya. Ya mungkin karena tadi kamu yang mempersilahkan, kamu yang menjawab juga, jadi kurang preparation dalam menjawab ya, kurang persiapannya. Nah itu jadi kurang tenang aja, sama penggunaan kata ya, bahasanya. Tadi menyebut Bung Karno ya jadi belibet gitu ya. Kemudian sebutannya dia, harusnya beliau. Ya selebihnya sih alhamdulillah sudah bagus ya. PD-nya sudah dapat, kemudian keluasannya sudah dapat. Ya, selebihnya udah bagus semua ya. Alhamdulillah, berarti catatannya lebih sedikit daripada kelompok sebelumnya, berarti kalian sudah melakukan perbaikan dari yang sebelumnya. Nah, yang ketiga berarti nanti harus lebih baik lagi dari yang pertama dan kedua. Harus semakin terus berkurang kekurangan-kekurangannya. Kalau bisa tidak ada kekurangan lagi. Ya, karena sudah ada evaluasi dari saya, dari Bu Ilma, nah diperbaiki sampai
Ya setidaknya kalau sempurna sulit ya. Setidaknya kekurangannya tuh minim sekali. Itu. Mungkin itu saja Bu Ilma yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Mufti. Sedikit tambahan dari saya, untuk link presensi harus di-share beberapa kali ya sayang ya, karena ada teman-teman yang terlambat datang, seperti kakak-kakak kelasnya ini kan datangnya belakangan gitu. Jadi di komentarnya itu sudah tenggelam, seperti itu, sudah tidak ada lah gitu. Intinya harus di-share beberapa kali dan harus diingatkan. Seperti ini, kan ini baru yang mengisi presensi baru 27 orang, seperti itu. Ya, lalu sama komentarnya dengan saya tadi ada sesi di mana yang mengulik pertanyaan langsung presenternya sendiri, harusnya itu adalah moderator. Ya, jadi intinya kalau kita di room seperti ini, tektoknya itu harus dapat. Di mana kita harus cepat dapat kerjasamanya itu harus terlihat. Ya, antara bertiga, kalian bertiga host, moderator, presenter, itu tektoknya harus cepat, harus dapat. Tadi sih udah kelihatan ya, ada saling backup, cuma terlewat mungkin itu. Lalu tadi Alphonse kelibet nih kata-katanya untuk memberikan closing statement. Padahal bahasanya mudah gitu. Kepada presenter dipersilahkan untuk memberikan closing statement. Iya, terlalu grogi, Bu. Iya, grogi ya, nggak apa-apa. Iya. Udah bagus, kalian. Terima kasih banyak kelompok 6. Prepare ya untuk kelompok selanjutnya harus lebih bagus daripada kelompok yang sudah. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Akang Tetehnya. Terima kasih banyak Bapak Mukti untuk waktunya. Saya izin live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.